untuk kita semua. Saya percaya kita ada di dalam setiap berkat dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, kekasih yang diberkati oleh Tuhan, menanti adalah hal yang tidak menyenangkan. Apalagi jika kita tidak tahu kapan penantian itu akan berakhir. Pasti energi kita terkuras dan sangat melelahkan. Namun situasinya berbeda dengan kita menantikan Tuhan. Karena justru kita akan beroleh kekuatan baru. Kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ada kekuatan baru bagi orang yang menantikan Tuhan. Jadi sabarlah menantikan Tuhan bertindak karena ia bekerja sesuai dengan waktunya. Dan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau itu kita bisa baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ya, dikatakan bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan di dalam Ratapan 3 ayat 25 dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Banyak orang tidak sabar menantikan Tuhan. Ya, dalam masa-masa menanti ini kebanyakan kita bukannya berdiam diri, kebanyakan kita bukannya berdoa, tapi kita malah tidak menahan mulut kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Mengomel dalam kehidupan kita, bersungut-sungut, berkeluh kesah, menyalahkan situasi atau mengkambing hitamkan orang lain dalam kehidupan kita. Ya. Jadi biarlah kita terus menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kemurahan dan belas kasihannya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami cara kerja dan waktu Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan bertindak mengikuti agenda kita. Jangan pernah memaksa Tuhan menuruti keinginan kita. Biarlah waktu Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Jadi, biarlah kita terus ada di dalam agenda Tuhan dan sungguh menantikan Dia bertindak, yang berharap merindukan kasih-Nya, kemenangannya menjadi milik bagian kita dan perkenanannya juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi alangkah berharganya waktu-waktu kita berdiam diri menantikan Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan, karena di saat seperti itu Tuhan memberikan segala hal yang kita butuhkan. Ya, kita patut meneladani Maria yang lebih memilih untuk duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau kita baca di dalam Lukas 10 ayat 42 dikatakan, tetapi satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, apakah kita juga mau memilih yang terbaik seperti Maria? Nantikan Tuhan. Miliki waktu-waktu diam dan tenang bersama Tuhan. Setiap janji Tuhan hanya dapat terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita menantikan dengan iman dan penuh dengan kesabaran. Di ayat yang terakhir, Yesaya 30 ayat 18 bagian A mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Jadi mari kita berdiam diri dan nantikan Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
hati